Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam di Riyadh terasa begitu sunyi ketika Aisyah menatap jendela kecil di kamarnya yang sempit. Ia baru saja menyelesaikan tugas membersihkan rumah besar itu, rumah majikannya yang kaya raya. Dari luar, rumah tersebut terlihat megah, namun bagi Aisyah, tembok tinggi dan pintu besi itu ibarat penjara. Sudah 3 tahun ia bekerja di sana, jauh dari kampung halaman di Indonesia, dengan harapan bisa membawa pulang rezeki demi keluarganya yang terlilit hutang. Namun, yang tak diketahui banyak orang adalah bahwa di balik wajah tabahnya, Aisyah menyimpan luka dan rahasia besar. Sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di rumah itu, Aisyah menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Bukan hanya satu, tapi 4 pria yang tinggal di rumah itu bersama. Mereka adalah saudara, namun masing-masing memiliki karakter berbeda, dan semuanya memperhatikan Aisyah dengan cara yang membuatnya resah. Sebagai seorang pekerja migran, ia tidak punya pilihan selain menunduk dan patuh, meski hati kecilnya berteriak ketakutan setiap kali merasakan tatapan mereka. Namun, yang paling membuat hatinya terguncang adalah ketika suatu malam, salah seorang dari mereka menyusup ke kamarnya. Aisyah tidak pernah menceritakan kejadian itu pada siapapun, bahkan kepada keluarganya di tanah air. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menggenggam erat foto ibunya, berdoa agar suatu hari penderitaannya berakhir. Tapi semakin lama, kejadian itu bukan hanya sekali. Satu persatu dari 4 majikannya memperlakukan Aisyah seakan-akan ia bukan manusia, melainkan sekadar milik mereka. Yang membuat semua orang kelak akan terkejut adalah bahwa Aisyah tidak melawan. Ia tidak pernah kabur, bahkan, ia terlihat rela menerima perlakuan itu. Para tetangga rumah besar tersebut kadang melihatnya tersenyum tipis, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik senyum itu, tersimpan alasan yang sangat dalam, alasan yang bisa membuat siapapun terdiam syok bila mengetahuinya. Malam itu, setelah semua majikannya tertidur, Aisyah menuliskan sesuatu di buku catatan kecilnya. Tangannya gemetar, matanya basah. Ya Allah, beri aku kekuatan, biarlah aku menanggung semua ini. Biarlah tubuhku menjadi jalan, asalkan rahasia ini tetap aman. Mereka tidak boleh tahu, bahkan keluargaku pun tidak boleh tahu. Kalimat itu menjadi doa sekaligus sumpah yang ia ukir dengan air mata. Dan disitulah awal dari kisah yang penuh misteri ini bermula. Bukan hanya soal seorang TKW yang terjebak di negeri orang, melainkan kisah tentang pengorbanan, rahasia, dan sebuah alasan mengejutkan yang kelak akan membuat semua orang tercengang, mengapa Aisyah rela menanggung semua penderitaan itu. Pagi itu, Aisyah berdiri di dapur besar dengan wajah pucat. Matanya sembab, tetapi ia berusaha tersenyum ketika salah satu majikannya, Khalid, masuk sambil menatapnya dingin. Lelaki itu hanya berkata singkat, "Jangan lupa bersihkan ruang tamu, malam ini kami ada tamu penting." Aisyah mengangguk, tanpa berani menatap wajahnya. Dalam hati, ia ingin berteriak, ingin melawan, namun bibirnya terkunci rapat. Ia tahu, jika ia berani membuka suara, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi juga seseorang yang sangat ia cintai di kampung halaman. Setiap malam, ketika pintu kamarnya terkunci dari luar, Aisyah menahan tangisnya sendirian. Ia sering menatap langit-langit dan bertanya pada Tuhan, sampai kapan penderitaan ini akan ia tanggung. Namun, setiap kali rasa putus asa itu datang, ia kembali mengingat wajah adik kecilnya yang sakit-sakitan di kampung. Dialah alasan utama Aisyah tidak berani melawan. Para majikan itu tahu betul kelemahannya, dan mereka mengancam akan menyakiti keluarganya di Indonesia jika Aisyah mencoba kabur atau melaporkan kejadian itu. Yang membuat hati Aisyah semakin remuk adalah ketika ia mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Rasa mual datang hampir setiap pagi, tubuhnya semakin lemah, dan perasaan takut bercampur dengan rasa pasrah. Ia sadar,
Benih yang kini tumbuh dalam rahimnya bukan sekadar aib, melainkan beban yang kelak harus ia pertanggungjawabkan. Dan anehnya, ia tidak menyesal, ia hanya terdiam, seakan menerima semua itu sebagai takdir. Tetapi, apa yang tidak diketahui oleh para majikannya adalah bahwa Aisyah menyimpan sebuah rencana rahasia. Ia menulis setiap detail penderitaan yang dialaminya di buku catatan kecil, yang ia sembunyikan di bawah lantai kamarnya. Catatan itu bukan sekadar curahan hati, melainkan bukti nyata yang kelak bisa membuka kedok para pria yang selama ini memperlakukannya semena-mena. Ia tahu, suatu hari kebenaran harus terungkap, meski taruhannya adalah nyawanya sendiri. Malam itu, ketika suara azan Isya menggema dari kejauhan, Aisyah duduk bersimpuh di lantai. Dengan air mata yang mengalir deras, ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku rela menanggung semua ini. Biarlah tubuhku terluka, biarlah hidupku hancur, asal orang yang kusayangi tetap selamat. Dan ketika waktunya tiba, biarlah mereka semua terkejut mengetahui alasan mengapa aku tidak pernah melawan." Hari itu rumah besar keluarga majikan Aisyah kedatangan tamu. Para saudara itu sibuk menyambut kerabat mereka yang datang dari kota lain, sementara Aisyah mondar-mandir menyiapkan hidangan. Namun tanpa disadari, salah seorang tamu perempuan, Fatimah, sepupu para majikannya, memperhatikan Aisyah dengan seksama. Ia melihat tubuh Aisyah yang tampak lemah dan perutnya yang mulai terlihat sedikit membuncit. "Siapa dia? Mengapa dia terlihat berbeda?" bisiknya pelan pada Khalid. Pertanyaan itu membuat Khalid terdiam sesaat, lalu menepis dengan senyum palsu. Malamnya, ketika rumah mulai sepi, Khalid masuk ke kamar Aisyah dengan wajah marah. "Apa yang kau lakukan? Mengapa tubuhmu sudah berubah begitu cepat?" bentaknya sambil menatap tajam. Aisyah hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia tahu, kebohongan yang mereka sembunyikan perlahan mulai terlihat oleh orang luar. Rasa takut menggerogoti hatinya, bukan takut pada Khalid, melainkan takut rahasia besar yang ia jaga dengan nyawanya akan terungkap sebelum waktunya. Di balik itu semua, Aisyah menyadari bahwa dirinya sudah tidak hanya menanggung penderitaan, tetapi juga memegang kendali atas sesuatu yang bisa menghancurkan 4 pria Arab itu. Catatan-catatan yang ia tulis semakin lengkap, semakin detail. Ia menuliskan nama, waktu, hingga ancaman-ancaman yang ia dengar sendiri. Buku catatan kecil itu kini bukan sekadar rahasia, melainkan senjata yang kelak bisa ia gunakan untuk membalas semua perlakuan mereka. Namun, bahaya datang lebih cepat dari dugaan. Suatu malam, ketika Aisyah tertidur kelelahan, salah seorang majikan masuk diam-diam ke kamarnya. Ia hendak memeriksa barang-barang Aisyah, curiga bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tangannya hampir menyentuh papan lantai tempat buku catatan itu terselip. Detik-detik itu membuat Aisyah terbangun dengan jantung berdegup kencang. Dalam kepanikan, ia berteriak, membuat pria itu mundur ketakutan agar tidak menimbulkan keributan. Tapi sejak malam itu, Aisyah tahu, waktunya semakin sempit. Di dalam hati yang penuh luka, Aisyah berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus segera bersiap. Jika rahasia ini terbongkar sebelum aku mengungkapkannya, maka semua pengorbananku akan sia-sia. Aku rela menanggung semua ini, tapi hanya sampai waktunya tiba. Setelah itu, biarlah dunia tahu alasan mengapa aku memilih jalan ini." Hari-hari berikutnya terasa semakin mencekam bagi Aisyah. Perutnya kian membesar, sementara tatapan curiga Fatimah dan beberapa pelayan rumah mulai tak bisa dihindari. Gosip pelan-pelan menyebar di kalangan keluarga besar majikannya. Namun, anehnya, Aisyah tetap terlihat tegar. Ia bekerja seperti biasa, menunduk patuh, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Padahal, di balik semua itu, hatinya sedang menyiapkan langkah besar yang akan mengubah nasibnya selamanya. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah terlelap, Aisyah diam-diam menyelundupkan buku catatannya ke dalam sebuah kotak kecil. Ia membungkusnya dengan kain lusuh milik ibunya, lalu menyembunyikannya di balik pot besar di halaman belakang. Ia tahu, jika kamarnya digeledah lagi, catatan itu tak akan pernah ditemukan. Setiap goresan di buku itu adalah saksi bisu,
sekaligus peluru yang bisa menembus tembok kekuasaan para majikan Arab yang selama ini memperbudaknya. Namun rencana Aisyah tak semudah yang ia bayangkan. Keesokan harinya, salah seorang majikan, Hamzah, mendekatinya dengan tatapan curiga. "Ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku, bukan?" ucapnya dengan nada mengancam. Aisyah hanya bisa menunduk, meski tubuhnya gemetar. Ia mencoba menyembunyikan rasa paniknya, sambil berdoa dalam hati agar rahasianya tetap aman. Tapi sejak hari itu, ia merasa setiap langkahnya diawasi, setiap gerak-geriknya dicurigai. Ketegangan mencapai puncak ketika Fatimah, sepupu para majikan, diam-diam mendatangi Aisyah di dapur. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku tahu apa yang sedang terjadi padamu, dan aku tahu ini bukan kemauanmu." Kalimat itu membuat Aisyah terkejut, matanya melebar penuh rasa takut sekaligus harapan. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mengulurkan tangan padanya. Tapi Aisyah masih ragu, apakah ia bisa percaya? Atau ini hanya jebakan lain? Malam itu, Aisyah menatap langit-langit kamarnya sambil mengusap perutnya yang mulai terasa berat. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya. "Ya Allah, apakah saatnya aku membuka mulut? Ataukah aku harus tetap diam demi keselamatan keluargaku? Aku rela menanggung semua ini, tapi aku takut, aku sangat takut." Bisikan itu menjadi saksi bahwa titik balik sudah di depan mata, dan keputusan Aisyah akan menentukan apakah rahasia itu tetap terkubur, atau akhirnya mengguncang dunia. Hari itu, suasana rumah besar itu mendadak kacau. Fatimah yang selama ini diam akhirnya memberanikan diri bicara di depan keluarga besar. Dengan suara lantang, ia menuding para saudaranya. "Perempuan ini, Aisyah, bukan hanya pembantu. Ia korban. Kalian semua tahu, tapi kalian pura-pura buta." Suasana ruang tamu mendadak senyap, semua mata tertuju pada Aisyah yang berdiri dengan tubuh gemetar. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun, seakan jantungnya bisa meledak kapan saja. Khalid, yang selama ini paling berkuasa di rumah itu, langsung membantah dengan wajah merah padam. "Jangan asal bicara, Fatimah. Kau tidak tahu apa yang terjadi." Namun, sebelum ia melanjutkan kata-katanya, Fatimah mengeluarkan sebuah buku catatan yang baru saja ia temukan di balik pot halaman belakang. Semua orang terkejut. Aisyah menutup mulutnya dengan tangan, air matanya tumpah deras. Buku itu, senjata rahasianya, akhirnya jatuh ke tangan orang lain. Satu persatu halaman dibuka, dan terbaca semua catatan Aisyah, tanggal, ancaman, hingga nama-nama majikan yang telah menghancurkan hidupnya. Tinta hitam yang buram karena bercampur air mata menjadi saksi nyata penderitaan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Seisi ruangan terdiam membeku, hanya terdengar isakan lirih Aisyah. Ia tak lagi bisa menyembunyikan apapun, semuanya telah terungkap. Para saudara itu panik. Mereka berusaha merampas buku tersebut, namun Fatimah berdiri melindungi Aisyah. "Kebenaran sudah terungkap. Jika kalian berani menyakitinya lagi, maka aku sendiri yang akan menyerahkan buku ini ke pihak berwenang," teriaknya. Untuk pertama kalinya, para majikan itu terlihat gentar. Kekuasaan yang selama ini mereka banggakan runtuh hanya karena sebuah catatan kecil milik seorang perempuan sederhana. Di tengah kekacauan itu, Aisyah akhirnya berani bersuara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku tidak pernah melawan, bukan karena aku lemah. Aku rela menanggung semua ini, demi keselamatan keluargaku di kampung. Mereka mengancamku, dan aku tak ingin ibuku atau adikku menjadi korban. Tapi kini, biarlah dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Inilah momen kebenaran yang selama ini terkubur dalam luka, dan kini, telah lahir menjadi pengakuan yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Setelah pengakuan itu, rumah besar yang dulu begitu megah kini terasa seperti medan perang. Para majikan Aisyah saling menyalahkan, sementara Fatimah berdiri kokoh melindungi Aisyah. Di tengah keributan, suara isakan Aisyah terdengar paling jelas. Ia menggenggam erat perutnya, seakan ingin menegaskan pada dunia bahwa dirinya bukan sekadar korban,
tetapi juga seorang ibu yang sedang mempertaruhkan segalanya demi masa depan anak yang dikandungnya. Malam itu, Fatimah membawa Aisyah keluar secara diam-diam. Dengan mobil tuanya, ia mengantarkan Aisyah menuju sebuah lembaga perlindungan perempuan. Perjalanan itu dipenuhi keheningan, hanya sesekali terdengar tangis tertahan Aisyah. "Aku takut, Fatimah, kalau mereka mengejarku, kalau keluargaku di kampung disakiti," bisiknya. Fatimah menggenggam tangannya erat. "Percayalah, sekarang kau tidak sendirian. Kebenaran sudah di tangan kita." Ketika sampai di lembaga perlindungan, Aisyah disambut oleh beberapa petugas yang langsung menenangkan dirinya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa tidur tanpa takut pintunya akan digedor tengah malam. Namun, di balik rasa lega itu, ia tetap menyimpan kecemasan, bagaimana dengan ibunya, dengan adiknya di kampung. Apakah mereka benar-benar aman dari ancaman? Hari-hari berlalu, dan berita tentang kasus Aisyah menyebar luas. Media lokal memberitakan skandal besar keluarga kaya Arab yang tega memperlakukan pekerja migran sewenang-wenang. Dunia terkejut, publik bereaksi, dan tekanan datang dari berbagai pihak. Para majikan Aisyah yang dulu begitu berkuasa kini tak berdaya, tersudut oleh kebenaran yang akhirnya terungkap. Sementara itu, Aisyah hanya bisa menangis saat menerima kabar bahwa keluarganya di Indonesia telah dijaga ketat oleh lembaga sosial yang bekerja sama dengan pihak kedutaan. Suatu pagi, Aisyah duduk di taman lembaga itu, menatap matahari terbit. Air matanya jatuh perlahan, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. "Ya Allah, akhirnya aku bisa bernapas, aku rela menanggung semua ini demi mereka. Biarlah semua luka ini menjadi saksi. Kini aku hanya ingin pulang membawa harapan baru." Dengan perut yang semakin membesar dan hati yang masih penuh luka, Aisyah tahu jalan pulangnya masih panjang. Namun satu hal pasti, ia tak lagi sendirian, dan rahasianya telah mengubah segalanya. Hari-hari Aisyah di lembaga perlindungan tidak serta-merta menenangkan hatinya. Meskipun ia sudah aman dari cengkraman para majikan, bayang-bayang masa lalunya terus menghantui. Setiap kali ia memejamkan mata, teriakan, ancaman, dan tatapan buas itu kembali hadir. Ia sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, memeluk perutnya sambil berdoa agar anak yang dikandungnya tidak mewarisi trauma yang ia derita. Sementara itu, proses hukum terhadap para majikannya mulai berjalan. Aisyah dipanggil untuk memberikan kesaksian. Di hadapan aparat, ia dengan suara bergetar menceritakan semua yang pernah ia tulis dalam catatannya. Air matanya jatuh satu persatu, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah peluru yang menghancurkan kebohongan para pria itu. Dunia yang dulu membungkamnya kini menjadi saksi keberaniannya. Berita tentang perjuangan Aisyah akhirnya sampai ke tanah air. Ibunya menangis terseduh-seduh saat diwawancara oleh televisi lokal, menceritakan bagaimana anaknya pergi dengan harapan sederhana, ingin melunasi hutang keluarga dan menyekolahkan adiknya. Tak ada yang menyangka, di balik kepergian itu, Aisyah harus menanggung beban seberat ini. Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak, membuat Aisyah merasa tidak lagi sendirian. Namun, di balik dukungan itu, ancaman masih ada. Beberapa kali Aisyah menerima pesan gelap yang menyuruhnya diam. Ada ketakutan baru yang tumbuh, bahwa meski majikannya telah dipenjara, jaringan mereka masih luas. Tapi kali ini, Aisyah berbeda. Ia bukan lagi perempuan yang hanya bisa menangis dalam diam. Ia telah menemukan suaranya, dan ia tahu harus terus melangkah demi anak yang sedang tumbuh dalam rahimnya. Pada suatu sore, Aisyah menatap langit senja dengan mata yang basah. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, biarlah aku yang menanggung luka ini. Asalkan anakku lahir dalam dunia yang lebih baik, aku rela. Biarlah semua penderitaanku menjadi doa, agar tak ada lagi perempuan lain yang harus mengalami nasib sepertiku." Di balik luka yang mendalam, tumbuh secercah harapan, bahwa penderitaan yang ia jalani bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perubahan besar. Beberapa bulan kemudian, suara tangisan bayi menggema di ruang bersalin lembaga perlindungan itu. Aisyah terbaring lemah,
namun wajahnya bercahaya meski masih basah oleh keringat dan air mata. Di pelukannya, seorang bayi mungil menggeliat, simbol kehidupan baru yang lahir dari luka lama. Saat pertama kali menatap wajah anaknya, Aisyah terisak keras, seakan semua penderitaan yang ia simpan selama ini luruh dalam sekejap. "Nak, engkau alasan ibu bertahan hidup." Namun kebahagiaan itu tak datang tanpa rasa takut. Di luar sana, kasus hukum masih berjalan, musuh-musuhnya masih ada. Aisyah tahu, dunia tidak serta-merta berubah hanya karena seorang perempuan kecil sepertinya berani bicara. Ia sadar ancaman masih mengintai, namun kali ini ia punya alasan lebih kuat untuk terus bertahan, anaknya. Ia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyentuh atau merampas masa depan bayi itu. Suatu hari, ia menerima surat dari ibunya di kampung. Surat itu penuh doa dan harapan. Ibunya menulis, "Kau adalah kebanggaan keluarga, Aisyah. Jangan merasa hina, luka yang kau tanggung telah menjadi jalan keselamatan bagi kami. Pulanglah, nak, kami menunggumu dengan tangan terbuka." Aisyah membaca surat itu sambil menangis terisak. Di hatinya muncul tekad baru, ia akan pulang, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pejuang. Sementara itu, media internasional mulai mengangkat kisahnya sebagai simbol perjuangan TKW di tanah rantau. Nama Aisyah menjadi sorotan, bukan lagi sekadar buruh migran, melainkan suara bagi ribuan perempuan yang pernah mengalami hal serupa namun memilih diam. Banyak yang menawarkan bantuan, bahkan beberapa lembaga berjanji melindungi dirinya dan bayinya hingga benar-benar aman. Meski berat, perlahan Aisyah mulai merasakan bahwa penderitaannya tidak sia-sia. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Aisyah menggendong bayinya sambil berbisik lirih, "Anakku, engkau lahir bukan untuk menanggung dosa siapapun. Engkau adalah cahaya, engkau adalah bukti bahwa ibumu kuat. Ibu berjanji akan membawamu pulang ke tanah air, ke tempat di mana engkau bisa tumbuh tanpa bayang-bayang ketakutan." Dan saat itu tiba, dunia akan tahu bahwa dari luka yang paling dalam, bisa lahir harapan yang paling indah. Setelah berbulan-bulan tinggal di lembaga perlindungan, akhirnya Aisyah mendapat kabar baik, proses pemulangannya ke tanah air telah disetujui. Berita itu membuat hatinya campur aduk, antara bahagia dan takut. Bahagia karena akhirnya ia bisa kembali ke pelukan ibunya, takut karena ia tidak tahu apa yang menantinya di kampung halaman. Dengan bayi mungil di pelukannya, Aisyah menatap jendela pesawat yang kelak akan membawanya pulang, sambil berbisik, "Ini perjalanan menuju rumah, nak. Perjalanan menuju harapan." Namun, sebelum keberangkatan itu, ia harus menjalani satu ujian terakhir, memberikan kesaksian di pengadilan. Ruang sidang penuh wartawan, sorot kamera tertuju padanya. Dengan langkah gontai, Aisyah masuk sambil menggendong bayinya. Suasana mendadak hening. Di hadapannya, 4 majikan yang pernah menguasai hidupnya kini duduk sebagai terdakwa, wajah mereka tegang tanpa kuasa. Dengan suara bergetar namun penuh keberanian, Aisyah menceritakan semuanya. "Aku tidak melawan, bukan karena aku setuju, tapi karena aku diancam. Aku rela menanggung semua ini demi keselamatan keluargaku," ucapnya, membuat seluruh ruangan terpaku. Putusan akhirnya mengguncang, para majikan itu dijatuhi hukuman berat karena pelecehan, eksploitasi, dan ancaman terhadap pekerja migran. Tangisan Aisyah pecah saat hakim mengetukkan palu. Untuk pertama kalinya, ia merasa keadilan benar-benar berpihak padanya. Meski hatinya masih penuh luka, setidaknya dunia kini mengakui penderitaannya. Ia menatap bayinya, seolah ingin berkata bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan langkah berat, Aisyah menaiki pesawat menuju tanah air. Sepanjang perjalanan, ia teringat semua penderitaan yang telah ia lalui, malam-malam penuh tangisan, ketakutan tanpa akhir, dan doa-doa yang ia panjatkan dalam keheningan. Tapi kini, semua itu terasa jauh, tertinggal di balik awan. Di pangkuannya, bayi mungil itu tidur pulas, simbol kehidupan baru yang akan ia bawa pulang sebagai hadiah sekaligus pengingat akan kekuatan seorang ibu. Saat pesawat mendarat di tanah air,
Aisyah melihat ibunya dan adiknya menunggunya di bandara. Tangis haru pecah, pelukan hangat menyambutnya. "Kau sudah pulang? Nak, kau sudah menang melawan semuanya," ucap ibunya sambil menitikkan air mata. Aisyah hanya bisa tersenyum di tengah isakannya. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi satu hal pasti, dari luka yang terdalam, ia berhasil membawa pulang sebuah harapan. Hari-hari setelah kepulangan Aisyah tidak mudah. Ia harus membiasakan diri kembali dengan kehidupan sederhana di kampungnya, sambil membesarkan bayi mungil yang kini menjadi pusat dunianya. Setiap kali menatap anak itu, Aisyah merasakan luka lama masih ada, tapi perlahan berganti menjadi kekuatan. Anak itu bukan aib, melainkan anugerah yang membuatnya tegar menghadapi masa depan. Ibunya selalu berkata, "Jangan pernah merasa hina, Nak. Luka yang kau bawa adalah tanda bahwa kau seorang pejuang." Kata-kata itu menjadi obat bagi hati Aisyah. Ia mulai menulis kembali, kali ini bukan catatan rahasia tentang penderitaan, melainkan kisah perjuangan yang ingin ia bagikan kepada dunia. Ia berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang, agar tidak ada lagi perempuan yang harus melalui jalan gelap yang sama. Suatu sore, Aisyah berdiri di tepi sawah kampungnya, menggendong anaknya sambil menatap matahari terbenam. Angin sejuk menyapu wajahnya, seakan menghapus semua kesedihan yang pernah ia lalui. Ia berbisik lirih, "Aku sudah pulang, dan aku tidak akan pernah menyerah lagi." Kalimat itu menjadi janji, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak yang kelak akan tumbuh besar mengenal ibunya sebagai sosok kuat. Berita tentang kepulangan Aisyah tersebar, membuat banyak orang datang untuk mendengar kisahnya langsung. Beberapa bahkan menjadikannya inspirasi untuk berani melawan ketidakadilan. Aisyah tidak pernah menyangka, dari luka terdalamnya, lahir sebuah kekuatan yang bisa menggerakkan hati banyak orang. Ia sadar, penderitaannya mungkin tidak akan pernah hilang, tetapi kisahnya bisa menjadi cahaya bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, Aisyah menengadah, menitikkan air mata sambil berdoa, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku meski aku merasa sendirian. Jadikanlah anakku tumbuh menjadi manusia yang kuat dan beriman. Lindungi setiap perempuan di luar sana yang sedang berjuang dalam diam, dan beri mereka keberanian untuk bangkit. Amin." Alhamdulillah, sahabat semua, itulah akhir dari kisah penuh air mata dan perjuangan ini. Semoga cerita Aisyah memberi kita pelajaran berharga tentang kesabaran, kekuatan hati, dan arti sebuah pengorbanan. Kami berdoa semoga Allah selalu melindungi para pejuang kehidupan di luar sana, terutama mereka yang bekerja jauh dari keluarga. Semoga setiap air mata yang jatuh diganti dengan kebahagiaan dan keberkahan yang melimpah. Terima kasih banyak kepada semua penonton setia YouTube channel ini yang selalu mendukung cerita-cerita kami. Tanpa doa, dukungan, dan semangat kalian, kisah-kisah penuh makna ini tidak akan bisa sampai ke hati banyak orang. Jangan lupa untuk terus berbagi cerita ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya.